Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kini kami ajak Anda untuk mendengarkan cerita bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa di negeri orang. Harmoni Ramadan bersama RRI. Dan malam hari ini kami akan menuju ke negara tetangga kita, tidak jauh dari Indonesia, Brunei Darussalam, bersama dengan Sekretaris Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI, Dia Hadainah, yang sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Tapi bagi Anda yang menyaksikan kami, mengikuti siaran kami melalui RRI Net juga dapat mengikuti pembicaraan kami, perbincangan ini. Dan silakan Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda ataupun cerita menarik Anda, pengalaman Anda di 081 399 399 888. Mbak Dia Hadainah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rudi. Gimana kabarnya Mbak Dia? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Ini ngomong-ngomong sudah berapa lama ada di Brunei Darussalam nih? Saya masih baru ya, tahun pertama di sini. Ini bulan ke-8 saya di Brunei. Bulan ke-8, artinya ini adalah Ramadan pertama di negeri orang. Iya. Iya benar. Gimana rasanya? Walaupun nggak terlalu jauh kan, tapi tetap tidak bisa merasakan ambience yang biasa kita rasakan di tanah air ya. Iya benar. Gimana ini? Di sini Brunei itu tergolong sepi ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia tentunya. Karena di sini mereka lebih condong mementingkan privasi masing-masing lah. Jadi untuk yang seperti bazar-bazar Ramadan yang besar-besar seperti di Indonesia, yang kita ada kegiatan ngabuburit dan segala macam, itu jarang kita temukan di Brunei Darussalam gitu Mas. Tapi di sini satu hal yang bikin saya tidak terlalu merindukan Ramadan di Indonesia, karena di sini suasananya itu sangat hangat. Ramadannya itu vibe-nya dapat banget. Seperti karena apa? Dari pemerintah maupun masyarakat-masyarakatnya sangat menghargai Ramadan itu sendiri. Mungkin karena di sini memang mayoritasnya Islam gitu ya. Dengan contohnya adanya peraturan-peraturan yang memudahkan kita dalam melaksanakan puasa, kemudian dilantunkannya ayat suci Al-Quran, zikir juga, dan juga sholawat di tempat-tempat umum dan juga di pusat perbelanjaan begitu. Jadi vibe Ramadannya itu dapat banget di sini. Oke, tapi ngomong-ngomong, kalau dia sendiri asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Payakumbuh, Sumatera Barat. Oke. Iya. Itu aja masih menilai Brunei sebenarnya sepi ya dibandingkan kota-kota di Indonesia lainnya. Nah, cukup banyak gak sih pelajar kita yang studi di Brunei? Cukup banyak Mas, itu sekitar 100 pelajar ya? Ada itu. Iya. Artinya sering berarti ngumpul bareng, merencanakan untuk aktivitas Ramadan atau mungkin buka bersama. Kalau PPI di negara-negara lain kan kerap kali mengadakan aktivitas seperti itu. Kalau di Brunei gimana ini? Iya, kalau di sini karena kita jauh dari keluarga semuanya ya. Jadi memang teman-teman mahasiswa Indonesia itu adalah bagian keluarga bagi kita semua. Jadi hampir setiap hari itu selalu buka puasa bersama. Di sini kita selalu mengadakan safari Ramadan, Mas. Ini ada yang sedikit berbeda ya dari yang di Indonesia. Di Brunei itu sangat banyak donatur-donatur ketika bulan Ramadan. Donatur ini memberikan makanan dan juga sedekah untuk berbuka puasa dan juga untuk sahur. Jadi benefitnya bagi kita-kita mahasiswa dan juga perantau lainnya di Brunei itu, kita bisa tidak mengeluarkan sepeser pun uang selama Ramadan di sini gitu. Karena makanan yang disajikan itu sangat berlimpah ruah, beragam, dan juga alhamdulillah sangat nikmat lah bagi mahasiswa gitu. Beberapa negara juga banyak seperti itu. Cerita teman-teman dari PPI lainnya, banyak hal-hal yang mereka dapatkan, masyarakat-masyarakat di sana yang menyisihkan mereka untuk bisa memberikan, berbagi itu dalam menu buka puasa. Nah, kalau untuk sahur sendiri gimana? Sama teman-teman bareng juga, kan memang tidak terlalu berbeda lah ya makanan kita dengan makanan di Brunei ini. Gimana di sana? Iya, kalau sahur biasanya itu kita membawa makanan yang juga. Nah, kadang di sini kita sahur bersama, itu masih di asrama sih, tapi
ada juga yang sahur sendiri-sendiri di asramanya masing-masing. Satu lagi Mas yang unik ya dari di sini, itu kita nggak hanya diberikan makanan, tapi kadang ketika kita berbuka di masjid itu diberikan angpau atau THR gitu. Enak banget tiap hari itu. Iya, jadi udah dikasih makan, dikasih minuman untuk sahur juga dikasih uang di sini gitu. Setiap hari. Jadi hampir setiap hari. Di setiap masjid. Jadi tergantung. Tidak setiap masjid, karena setiap masjid itu kan beda-beda donaturnya ya. Beda-beda. Wah, bisa jadi nih ide bagus nih. Nanti saya coba bulan puasa ke Brunei ini ya. Pulang-pulang kan bisa punya tabungan ini. Gitu bisa saving banyak di sini bulan Ramadan. Oh gitu. Nah, tapi gimana pun juga kan ada hal-hal yang tidak bisa kita rasakan ya. Dengan apa yang kita alami di Payakumbuh misalnya seperti itu. Apa yang paling dikangenin dia dan mungkin juga teman-teman lainnya? Seperti apa ini? Yang pastinya yang dikangenin itu berbuka bersama keluarga, sahur bersama keluarga gitu. Dan juga ngerasain yang hiruk pikuknya Indonesia ketika ngabuburit gitu ya. Sebelum berbuka itu jalanan selalu ramai gitu. Banyak orang yang jualan di pinggir jalan. Kalau di Brunei itu yang jualan di pinggir jalan kayak kaki lima itu bisa dibilang nggak ada gitu. Jadi untuk bazar-bazar Ramadan itu disediakan beberapa tempat khusus untuk bazar Ramadan. Jadi yang jualan di pinggir jalan itu memang nggak ada. Jadi itu yang kadang kita kangenin, keramaian di Indonesia itu yang bikin kita rindu banget sama Indonesia, pengen pulang gitu. Di sini kan ngabuburitnya justru cari takjil ya, di hampir berapa ruas jalan banyak sekali itu seperti itu. Baik, tapi yang menjadi kuliner khas di bulan Ramadan buat masyarakat Brunei ini apa sih sebenarnya dia? Kalau kuliner khas di sini apa ya? Kalau di sini sih Mas, makanannya itu nggak terlalu jauh beda ya dengan di Indonesia. Tapi mungkin nama-namanya aja yang agak-agak unik gitu. Apa itu? Di sini ada sate tungking. Tungking itu mungkin di beberapa daerah di Indonesia nggak makan ini gitu. Yang semacam buntut ayam. Nah, jadi itu dibakar seperti sate. Itu tuh merupakan salah satu makanan favorit masyarakat di sini. Gitu. Jadi kalau di setiap bazar-bazar Ramadan pasti selalu ada yang jualan sate tungking itu. Iya. Itu menjadi khas ya, salah satu kuliner khas di sana berarti. Iya, dan juga nasi katok dengan pusu. Itu tuh salah satu makanan yang sangat di sini sih. Apa itu? Bisa dicerita sedikit nggak? Nasi katok. Katok ya. Kalau nasi katok itu kalau kita lihat di Indonesia ya itu sama aja dengan nasi ayam pakai sambal gitu. Cuman kalau dari sejarahnya dulu nasi katok ini merupakan kayak makanan yang disedekahkan gitu dari tetangga ke tetangga lainnya. Nah jadi berasal dari ketok-ketok pintu, ini ada nasi nih, ketok-ketok ada nasi. Nah jadilah nasi katok gitu. Dan nasinya itu simpel aja, nasi kemudian lauknya dikasih ayam, kemudian dikasih sambal gitu. Jadi ada kadang dikasih pusu itu kayak ikan teri ya kalau di kita. Nah jadi nasi simpel kayak gitu aja. Tradisi itu masih ada sampai sekarang di sana? Masih ada. Kalau di kita itu justru masih di daerah ya yang masih ada saling memberikan antar tetangga seperti itu. Itu masih ada. Artinya tidak berubah jauh lah, tidak berbeda jauh lah ya apa yang dialami di sana dan di sini hanya mungkin bagaimana masyarakatnya merayakan Ramadan ini yang berbeda caranya. Baik kalau gitu. Ya. Jadi rencana pulang kapan? Lebaran nanti ada rencana pulang nggak ini dia? Rencana pulangnya sih setelah selesai studinya aja insya Allah. Oke. Jadi Lebaran tetap di sana ya? Karena sekarang masih ada aktivitas kampus kan ya? Sampai nanti ya? Masih ada. Oke. Mungkin ada yang boleh sampaikan buat teman-teman di Indonesia khususnya di Payakumbuh ini gimana? Silakan ya. Teman-teman PPI juga di seluruh dunia, beberapa negara juga mengikuti siaran kita, obrolan kita ini. Silakan dia. Oke, untuk teman-teman mungkin yang di Indonesia dulu ya. Sebenarnya setiap momen bersama keluarga itu berarti gitu. Dan itu hal yang sangat dirindukan bagi siapapun yang mungkin tidak bersama keluarga saat ini. Jadi bagi teman-teman yang memang sedang bersama keluarga, nikmati momen itu sebaik-baiknya karena itu adalah
hal yang sangat berharga mungkin bagi saya, teman-teman yang lain gitu kan. Ketika momen-momen Ramadan ini kan pasti sangat terasa ya, apalagi udah menjelang Lebaran gitu. Dan untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan ataupun bekerja dimanapun berada sekarang, apapun kesusahan, kemudian benefit yang kita peroleh, pasti ini akan kita rindukan suatu saat nanti. Jadi apapun itu, bagaimanapun itu harus dijalani dengan maksimal, lakukan semuanya sebaik mungkin karena setiap momen itu pasti berharga. Mungkin momen hari ini akan kita ingat di beberapa tahun ke depan menjadi sesuatu hal yang istimewa. Mungkin seperti itu dia ya. Iya benar. Sambil berkaca-kaca ini dia ngomongnya masalah ini. Rindu nih Mas sama keluarganya. Iya. Dian, makasih banyak ya sudah ngobrol dengan Pro 3 RRI, lancar puasanya, ibadahnya juga, studinya juga, mudah-mudahan dilancarkan segala-galanya. Salam buat teman-teman PPI di Brunei Darussalam. Selamat malam. Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Demikian tadi kami telah berbincang dalam Ramadan di mancanegara. Harmoni Ramadan bersama RRI bersama dengan Sekretaris Perhimpunan Pelajar Indonesia Dia Hadaina. Suasana puasa di Ramadan di Brunei Darussalam.